Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayora Melasari, NIM 1914080021. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai bagian-bagian pada bab 3B pada skripsi atau penelitian. Nah, yang pertama yaitu instrumen online dan offline, penelitian deskriptif dan korelasi. Adapun instrumen online dapat dibuat dengan menggunakan kuesioner. Kuesionernya yaitu dapat berupa kuesioner terbuka, yaitu daftar pertanyaan yang memberi kesempatan pada responden untuk menuliskan pendapat mengenai pernyataan yang diberikan peneliti. Kemudian kuesioner tertutup. Daftar pertanyaan yang alternatif jawabannya sudah disediakan oleh peneliti, hanya perlu memberikan tanda centang saja. Nah, kemudian kuesioner campuran, yaitu perpaduan antara jenis kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Adapun langkah-langkah membuat kuesioner survei online di Google Form, yaitu langkah awalnya membuka situs web Google Form pada halaman form.google.com, kemudian isi judul kuesioner. Setelah itu klik menu add item, kemudian pilih salah satu opsi yang diberikan. Setelah itu klik customize untuk diatur headernya, dan kemudian form hasil kosteminasi bisa dilihat melalui menu view live form. Setelah selesai, pengguna dapat berbagi formulir kuesioner melalui link. Hasilnya dapat dilihat melalui menu view responden. Nah, kemudian instrumen offline dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu observasi. Adapun langkah-langkahnya yaitu memperoleh pengetahuan yang akan diobservasi, menentukan tujuan umum dan tujuan khusus, membatasi dengan tegas hal-hal yang akan diobservasi, membuat hasil catatan-catatan observasi. Kemudian wawancara. Adapun langkah-langkahnya yaitu menentukan topik penelitian, menentukan narasumber atau responden, menyusun daftar pertanyaan dengan memperhatikan konsep 5W ditambah 1H, mencatat pokok-pokok informasi berdasarkan jawaban narasumber. Adapun instrumen eksperimen ini, langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi masalah, menyusun rencana eksperimen, menentukan variabel, memiliki desain eksperimen, menentukan sampel, menyusun metode, mengumpulkan data, mengelola dan menganalisis data, serta menyusun laporan. Kemudian instrumen offline ini juga bisa dibuat dengan menggunakan kuesioner, yaitu membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan, memiliki responden. Kuesioner harus mencakup objek yang tepat, mengumpulkan hasil penelitian dan memberikan kesimpulan. Nah, kemudian catatan lapangan. Langkah-langkahnya yaitu memilih lokasi lapangan, mengumpulkan data, menganalisis data, dan memfokuskan pada aspek khusus penelitian serta membuat kesimpulan. Materi yang kedua yaitu membuat instrumen online untuk penelitian research and development, di mana instrumen penelitian ini dapat dibuat menggunakan instrumen kuesioner. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kunjungi https://from.google.com. Kemudian di bagian start and new form, pilih blanko quiz. Ganti judul blanko quiz dan isi deskripsinya. Kemudian ketik pertanyaan dan opsi jawaban. Ketik jawaban dan pertanyaan tersebut dengan mengklik pada answer key. Kemudian tambah dan edit pertanyaan. Klik pada icon plus atau add question yang terletak di samping kanan baris pertanyaan untuk menambah pertanyaan baru. Setelah itu, ketik pilih collect email address jika hendak mendata alamat email partisipan kuis. Kemudian ketuk opsi short URL untuk memperpendek tautan dari kuis tersebut. Klik pada copy dan kemudian selesai. Tinggal bagikan tautan kuis itu ke partisipan kuesioner. Nah, kemudian instrumen penelitian ini juga bisa dibuat menggunakan instrumen wawancara. Dalam wawancara, peneliti mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Sebelumnya, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terstruktur yang berkaitan dengan penelitian. Jumlah narasumber yang dijangkau tidak banyak karena keterbatasan waktu dan tenaga penelitian. Setelah itu dapat dilakukan dengan diskusi kelompok terfokus.
Adapun langkah-langkahnya yaitu membuat link Zoom atau Google Meet untuk diskusi, mengatur tim untuk melakukan diskusi seperti menentukan moderator dan notulennya. Kemudian memilih tempat yang strategis yang mendukung diskusi dan jaringan yang kuat untuk melakukan Zoom. Setelah itu menentukan jumlah peserta diskusi yang ideal yaitu 7-11 orang peserta. Nah, kemudian instrumen observasi dengan menggunakan etnografi virtual, yaitu dapat dengan mengidentifikasi masyarakat secara proaktif, kemudian melakukan negosiasi akses penelitian. Etnografi virtual harus dilakukan dengan kritis, melakukan kontak, melakukan wawancara mendalam, serta mengambil hasil observasi kepada objek atau masyarakat yang diteliti. Materi yang ketiga yaitu membuat penelitian online untuk penelitian eksperimen atau dari aspek kognitif dan efektif. Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian aspek efektifnya yaitu penerimaan, responsif, penilaian, organisasi, dan karakterisasi. Kemudian dari aspek kognitifnya yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian langkah-langkah pembuatan instrumen online untuk penelitian eksperimen. Instrumen penelitian eksperimen ini dibuat 2 buah formulir yaitu untuk pretest dan untuk posttest. Langkah membuat di Google Form yaitu mempunyai akun Gmail, masuk ke menu Google Form, dan membuat Google Form dengan membuat pertanyaan yang ingin ditulis pada Google Form tersebut. Nah, kemudian komponen yang harus ada pada Google Form tersebut adalah yang pertama, identitas dari Google Form yang memuat garis besar tujuan, kemudian pertanyaan persetujuan partisipan, data pribadi seperti nama, jenis kelamin, dan usia, pertanyaan yang ingin diajukan pada pretest dan posttest. Untuk setiap pertanyaan yang dituliskan itu bersifat wajib dijawab ataupun boleh diabaikan. Cara mengakses Google Form ini bagi partisipan yaitu klik link Google Form yang telah dibagikan, kemudian isi setiap pertanyaan yang tersedia dan ikuti instruksi yang ada. Materi yang keempat yaitu tentang teknik pengumpulan data dan contoh instrumen. Adapun teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadinya atau berlangsungnya peristiwa. Kemudian teknik wawancara, suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Yang kemudian teknik pengukuran, terdiri dari tes, daftar inventory kepribadian, teknik proyektif dan skala. Kemudian teknik sosiometri, untuk mendapatkan ukuran kepribadian dari objek penelitian. Teknik dokumenter, yaitu pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil, dan hukum. Kemudian contoh instrumen angket, wawancara, tes, dan observasi. Yang pertama yaitu contoh instrumen angket. Contohnya yaitu pilihlah salah satu alternatif jawaban berikut ini untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. SS yaitu sangat setuju, S setuju, RR yaitu ragu-ragu, TS yaitu tidak setuju, dan STS yaitu sangat tidak setuju. Yang mana pertanyaannya yaitu pembelajaran dengan menggunakan media lebih menyenangkan dibanding dengan metode ceramah. Kemudian saya lebih bisa mengikuti pembelajaran dengan baik tentang apa yang dijelaskan guru bila menggunakan media dibandingkan dengan metode ceramah. Kemudian contoh instrumen wawancara. Adapun pertanyaannya yaitu menurut pendapat Anda apakah yang harus dilakukan untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran fisika, dan media apakah yang sering digunakan dalam pembelajaran fisika. Nah, kemudian instrumen tes. Adapun contohnya yaitu pilihlah salah satu alternatif jawaban berikut ini untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Ya, kadang-kadang, dan tidak. Pertanyaannya yaitu apakah dalam pembelajaran fisika guru mengajarkan dengan cara yang unik dan berubah-ubah? Kemudian apakah dalam pembelajaran fisika guru memberikan pujian ketika peserta didik mendapatkan hasil belajar yang baik? Kemudian contoh dari instrumen observasi.
yaitu pilihlah angka yang tersedia untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Pertanyaannya yaitu guru mempersiapkan media pembelajaran, guru menjelaskan materi dengan cara yang mudah dimengerti. Materi yang kelima yaitu tentang teknik pengolahan data statistik dan deskriptif, serta contohnya. Pengertiannya yaitu menyajikan data kuantitatif dalam bentuk deskriptif. Analisis deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan data dengan apa adanya data, biasanya disajikan dalam bentuk grafik atau tabel dan bisa juga dalam bentuk angka. Kemudian teknik analisisnya. Teknik analisis ini biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian yang bersifat eksplorasi. Contohnya, persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga BBM, ingin mengetahui sikap guru terhadap pembelajaran undang-undang guru, dan dosen ingin mengetahui minat mahasiswa terhadap profesi guru. Adapun kegunaannya yaitu penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang. Kemudian, penyajian data dalam bentuk visual seperti histogram, poligon, ogif, diagram batang, diagram lingkaran, diagram pastel, dan diagram lambang. Kemudian, penghitungan ukuran tendensi. Kemudian, perhitungan ukuran letak, yaitu kuartil, desil, dan persentil, perhitungan ukuran penyebaran atau standar deviasi, varians, rank, deviasi kuartil, mean, deviasi. Kemudian teknik pengolahan data yaitu penyajian data yang terkumpul berupa sampel dan populasi. Kemudian bentuk diagram yang biasa digunakan adalah diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram pencar. Kemudian ukuran pemusatan data. Ukuran yang menunjukkan pusat data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Ukuran pemusatan data yang paling banyak digunakan adalah mean, median, dan modus. Kemudian ukuran letak data. Salah satu dari ukuran letak adalah median, yang menunjukkan nilai skor tengah dalam suatu skor yang diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Median ialah nilai tengah dari suatu data. Dalam hal ini, ukuran letak selain median adalah desil, persentil, dan kuartil. Kemudian ukuran keragaman data, yaitu ukuran keragaman menggunakan bagaimana berpencarnya data atau menggambarkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Nah, kemudian ukuran keragaman data ini berbentuk ragam atau variansi dan simpangan baku. Contohnya yaitu data tinggi badan 5 orang siswa. Dari data di atas ini bisa menentukan median, modus, rata-rata, grafik, atau juga bisa dicari menggunakan aplikasi PDSS dengan memilih data analisis, data deskriptif, statis. Materi yang keenam yaitu tentang teknik pengolahan data statistik, diferensial, serta uji hipotesis T, F, dan R. Yang pertama yaitu pengertian statistik diferensial ini adalah upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Kemudian analisis ini mengambil sampel tertentu dari sebuah populasi yang jumlahnya banyak, dan dari analisis tersebut digeneralisasikan terhadap populasi. Kemudian jenis-jenis analisis, yaitu analisis korelasi, di mana analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel atau lebih. Skala data yang digunakan yaitu data nominal, data ordinal, dan rasio. Kemudian analisis komparasi, yaitu teknik analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. Penggunaan teknik analisis tersebut tergantung pada jenis skala data dan banyak sedikitnya kelompok data. Kemudian statistik non-parametris, yaitu suatu ukuran yang menyangkut perbedaan terhadap di antara frekuensi pengamatan dengan frekuensi teoritis atau frekuensi harapan. Kemudian statistik parametris, yaitu t-test atau test student, disebut juga dengan uji T, analysis of variance atau ANOVA, atau disebut dengan uji F, dan uji regresi. Kemudian uji T.
Syarat menggunakan tetes ini yaitu variabel independen harus berada pada skala nominal atau ordinal. Kemudian, variabel dependen harus berada pada skala interval atau rasio. Adapun langkah-langkahnya yaitu menentukan hipotesis, menentukan derajat kepercayaan sebesar 10%, menentukan signifikansi, dan menentukan kesimpulan. Terdiri dari analisis variansi ANOVA yaitu ANOVA sederhana atau satu arah, multi comparison, dan ANOVA multifaktor. Kemudian analisis of convariance atau ANCOVA. Kemudian uji F. Uji F ini merupakan sebuah alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K sampel bila datanya berada pada skala interval atau rasio. Macam-macam analisisnya yaitu analisis variansi klasifikasi tunggal dan analisis variansi klasifikasi jamak atau ganda. Kemudian langkah-langkah pengujian. Yang pertama, menentukan hipotesis, menentukan derajat kepercayaan sebesar 10%, menentukan signifikansi yaitu nilai signifikansi kecil dari 0,1 maka HO ditolak dan HA diterima. Kemudian membuat kesimpulan. Selanjutnya yaitu uji R atau regresi. Uji R ini yaitu analisis persamaan garis yang diperoleh berdasarkan perhitungan-perhitungan statistika. Dalam statistik, kita kenal berbagai ragam analisis regresi seperti regresi linear, regresi polinomial, dan regresi kubik. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan sebuah variabel mempengaruhi variabel lainnya. Materi yang terakhir yaitu menyusun jadwal penelitian. Pengertiannya yaitu jadwal penelitian adalah serangkaian daftar tabel yang menunjukkan tahapan secara lengkap dari persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan dengan memberikan keterangan waktu di dalamnya. Jadwal penelitian ini meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan hasil penelitian dalam bentuk bar chart, kemudian jadwal maksimal untuk penelitian biasanya yaitu 4 bulan. Nah, kemudian jadwal penelitian pokok untuk skripsi. Yang pertama yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir. Nah, kemudian adapun fungsi dari jadwal penelitian ini yaitu untuk mengendalikan pelaksanaan penelitian secara menyeluruh agar pelaksanaan penelitian tersebut berjalan dengan lancar.